Tuhan kok apa? Tuhan kok tidur. Lah terus apa sing ngurusi jagat raya? Iku sik tidur. Apa maneh Tuhan mati? Dan seterusnya. Tuhan kok gak ngerti kiamat? Banyak Tuhan kok berdalil dari Alkitab. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi tuduhan seorang ustadz yang sudah berumur atau sudah berusia tinggi, ya mungkin umurnya itu sekitar 70-an ke atas ya, tetapi hobinya itu dalam kajiannya dia suka membahas tentang kekristenan, dan terlebih sampai dia bisa membawa Alkitab untuk dikaji bersama dengan jemaahnya, dan dia mengkaji Alkitab itu dengan cara membelokkan ayat-ayat Alkitab, menambahkan dan mengurangi apa yang tertulis dalam Alkitab, dan tidak seperti apa yang kita imani. Nah teman-teman, oleh karena itu mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Waktu itu saya kebetulan ditugasi dari pihak Islam lawan pendeta di UNU Surabaya. Sudah lama, tahun berapa itu. Nah, jadi istilah saya Tuhan kok. Ngerti maksudnya Tuhan kok? Bukan Tuhan kok janggal. Kok itu kan janggal. Tuhan kok apa? Tuhan kok tidur. Lah terus apa sing ngurusi jagat raya? Iku sik tidur. Apa maneh Tuhan mati? Dan seterusnya. Tuhan kok gak ngerti kiamat? Banyak Tuhan kok berdalil dari Alkitab. Tuhan kok artinya sungguh tidak masuk akal, dan tidak ada sifat-sifat Tuhan seperti ini. Tuhan kok tidak ada itu. Apalagi ada ayat Tuhan minta ampun. Kemarin barangkali penyiaran dikirimi seorang pendeta bingung karena jemaatnya tanya tentang kenalan itu ya. Pertanyaan kan cuma itu. Tuhan minta ampun kepada siapa? Kepada Tuhan. Loh, Tuhan kok minta ampun kepada Tuhan? Bingung. Memang saya pernah nyampaikan fotokopi temanya, ditanya bingung, semakin ditanya tambah bingung. Saya kalau buat tema Ustadz yang lain biar masuk pada keagamaan yang seperti itu. Ustadz Muhammad Nur, Ustadz ya yang keagamaan seperti itu. Saya mengambil tema lain. Ditanya bingung, semakin ditanya tambah bingung. Timbang bingung, tinggal mel aku loh, enak toh. Kalau penjenengan menguasai antara Al-Quran dan akal kita juga main, ngadepin mereka gampang. Bapak, maaf. Penjenengan kalau hari Jumat sholat duhur. Kenapa? Jadi penjenengan tidak sholat duhur, sholat Jumat. Mengapa? Ada perintahnya di surat Al-Jumu'ah. Itulah Islam. Jadi orang Islam itu melakukan sesuatu ada dalilnya. Dalam nah itulah Islam itu wala takfu ma laisa. Jangan kamu mengikuti sesuatu kalau tidak ada ilmunya. Jadi orang Islam tidak boleh ngomong pokoknya sak sirku. Kowe sir aku gak sir. Lak male sir-siran. Gak oleh ngono iku. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz itu. Dia berkata bahwa Tuhannya orang Kristen itu serba kok. Tuhan kok. Berarti kalau ada kok itu berarti janggal, ada kejanggalannya. Kok Tuhan tidur? Kok Tuhan makan? Kok Tuhan istirahat? Kok Tuhan berdoa? Kok Tuhan minta ampun? Nah teman-teman, bagi mereka yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat,
tentu saja perkataan dan pemahaman mereka seperti itu. Kita tidak bisa pungkirin bahwa pemahaman itu ada pada mereka yang selalu bertanya-tanya bagaimana mungkin Allah bisa datang dalam rupa manusia. Bagaimana ketika Yesus dikatakan sebagai Tuhan, kemudian dia istirahat, dia tidur, dia berdoa, dan lain sebagainya. Dan itu mereka memasukkan hal itu ke dalam akal mereka. Ketika mereka berusaha memasukkan dalam akal mereka itu dan kemudian mereka tidak sanggup memahaminya, maka mereka menyimpulkan bahwa itu tidak masuk akal. Nah, sebenarnya bukan karena tidak masuk akal, tetapi karena akal mereka tidak sampai pada pemahaman itu. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa hal itu tidak masuk akal. Dan mereka tidak tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, teman-teman, kenapa Ustadz ini mengatakan Yesus kok tidur, Yesus kok istirahat? Karena dia mengutip beberapa ayat dalam Alkitab yang membahas, yang mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa di mana Yesus lapar, dia haus. Saya mau katakan kepada teman-teman semua bahwa ketika Allah datang dalam rupa manusia, sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2, bahwa dia mengosongkan dirinya. Dia sama seperti manusia. Jadi dia sama seperti manusia, maka dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia merasakan lapar, dia merasakan haus, dia merasakan capek, lelah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia sudah mengenakan daging itu, tubuh itu, fisik manusia seperti biasa. Tetapi ada yang membedakan. Apa itu yang membedakan Yesus dengan manusia biasanya? Yang pertama, Yesus itu tidak pernah berbuat dosa dan dia adalah kudus. Sedangkan manusia biasa tidaklah demikian. Dan kemudian kelahiran Yesus berbeda dengan kelahiran manusia biasa. Kelahiran Yesus terjadi bukan karena hubungan suami istri, melainkan itu dari Roh Kudus sendiri, yang dimana seperti malaikat memberitahukan kepada Maria dan Yusuf tentang kelahiran anak itu. Nah, jadi itu sudah jelas ya, bahwa ada kesamaan Yesus dengan manusia biasa, dan ada juga perbedaan Yesus dengan manusia biasa. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu kenapa Yesus merasa lapar, haus, dan lain sebagainya? Karena dia berada dalam kemanusiaan. Dan sifat-sifat manusia, apa yang dirasakan oleh manusia pun ada pada Yesus. Nah, jadi kalau Ustadz membahas tentang ayat-ayat bahwa Yesus itu haus, lapar, itu artinya bahwa Ustadz tersebut membahas tentang sisi kemanusiaan Yesus, bukan membahas sisi kealahannya. Karena mereka berfokus pada sisi kemanusiaannya saja, teman-teman ya. Mereka berfokus dan mereka mengambil ayat-ayat itu untuk menyerang ajaran kekristenan. Mereka tidak mengutip ayat-ayat yang membahas bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Yang pertama, para nabi itu menubuatkan bahwa Yesus adalah Tuhan, seperti di dalam Yesaya 9 ayat 5, dan di sana sudah jelas mengatakan bahwa anak yang akan lahir itu dia adalah Allah perkasa, dia adalah Bapa yang kekal, dia adalah penasihat ajaib, dia adalah Raja. Itu sudah jelas teman-teman, dan kemudian diteruskan oleh Yohanes dalam tulisannya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Di sana dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia. Jelas dalam tulisannya oleh Yohanes ya, dan kemudian diteruskan oleh malaikat sendiri yang sudah memberitahukan kepada para gembala di padang bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Itu malaikat loh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau malaikat saja mengakui Yesus adalah Tuhan, siapa kita manusia sehingga kita menolaknya? Apakah kita lebih dari malaikat? Dan kemudian diteruskan juga oleh Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 13 bahwa benar katamu, tepat katamu, bahwa aku adalah guru dan Tuhanmu. Itu perkataan Yesus kepada murid-muridnya, mengakui di hadapan murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan.
Dan dilanjutkan lagi dengan perkataannya yang lain mengatakan bahwa Yesus atau anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu perkataan Yesus. Dan itu diteruskan oleh Paulus dalam Filipi 2. Dan itu dikatakan Paulus di sana bahwa sekalipun dia dalam rupa Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan dia mengosongkan diri. Dia sama seperti manusia. Dia menjadi seorang hamba, mengambil rupa seorang hamba. Dia taat sampai mati di atas kayu salib, teman-teman. Dan itu sudah jelas ya, bukan hanya Paulus saja yang mengaku Yesus Tuhan, itu mulai dari para nabi. Paulus itu hanya meneguhkan apa yang sudah disampaikan oleh para nabi. Dan kemudian Ustadz itu mengatakan bahwa Yesus itu minta ampun. Pertanyaannya, Yesus minta ampun di mana dalilnya, di mana ayatnya? Secara keseluruhan dalam ayat Alkitab itu tidak pernah Yesus mengatakan bahwa saya minta ampun kepada Tuhan. Dan juga tidak ada yang menjelaskan bahwa Yesus pernah minta ampun kepada Tuhan karena dia melakukan kesalahan. Melainkan justru Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa anak yang lahir itu adalah kudus. Dan itu sudah jelas dalam Lukas 1 ayat 35, di mana malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa anak yang lahir itu adalah kudus. Nah, bicara kekudusan di sini yang dimiliki oleh Yesus bukanlah kudus dari hal-hal yang jahat, bukan hanya bicara kesalehan, bukan hanya bicara kebaikan, melainkan kekudusan yang dimiliki oleh Yesus di sini merupakan sifat dasar daripada Allah itu sendiri. Dan kemudian di dalam Lukas 4 ayat 33, dan di sana dijelaskan tentang bagaimana roh-roh jahat ketika diusir dari orang yang kerasukan, mereka berteriak dan berseru. Mereka mengatakan, siapakah engkau sehingga engkau membinasakan kami? Kami tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Bahkan dalam ketidaktaatan roh-roh jahat aja mengaku Yesus adalah kudus. Itu merupakan sifat dasar Allah yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Kenapa kekudusan itu disandangkan kepada Yesus sebagai gelar kekudusan itu? Karena memang dia adalah Allah yang kudus yang datang dalam rupa manusia. Dan itu sudah jelas, dan ia layak menjadi korban untuk melunaskan semua hutang dosa manusia. Dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh di atas kayu salib, Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan semuanya itu sudah dinubuatkan dalam kitab para nabi bahwa dia Mesias adalah suci, kudus adanya, dan dia layak menjadi korban untuk menghapus dosa dunia. Itu perkataan Yohanes mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi jelas bahwa Yesus dalam Alkitab atau dalam kitab suci itu tidak pernah meminta ampun, dan itu merupakan tambahan dari seorang ustadz yang menuduh memfitnah tentang ajaran kekristenan. Dan itulah tugas kita sebagai orang-orang percaya untuk memberikan jawaban bagi mereka terkait iman kita, untuk bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada mereka, karena mereka memang tidak mengerti dan tidak paham, bahkan akal dan pemahaman mereka tidak pernah sampai ke situ kecuali Allah mengaruniakan kepada mereka roh pengertian dan roh iman. Dan itulah sebabnya saya sampaikan bahwa memang orang-orang yang di luar Yesus agak susah untuk mengerti tentang konsep ketuhanan Yesus. Demikianlah yang saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.